Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita The Game That I Came From yang part ke-13. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Lingse sudah berada di dalam mobil bersama Chris. Mereka akan menuju kemana? The Crash akan diadakan. Dalam perjalanan, Lingse merenung. Dia tidak pernah menyangka bisa menangkap peluru dengan tangan kosong dan juga potensi awakennya yang mengejutkan. Walaupun di kehidupan sebelumnya dia tidak awaken, Lingse mengingat kejadian apa saja yang disebabkan awaken. BTW, awaken ini tidak membawa item-item di dalam gamenya. Mereka hanya punya keterampilan dan statistik dalam game di dunia nyata. Dalam kehidupan kali ini, Lingse akan mengubah hidupnya jika saja dia memanfaatkan spell thief. Secara maksimal dia bisa menjadi awaken nomor 1 di dunia. Chris sangat kagum melihat Lingse yang sama sekali tidak gugup atau takut, padahal Dark Race mempertaruhkan nyawa. Chris sudah sampai di tempat. Mereka disambut pelayan yang mempersilahkan masuk. Chris mengatakan kalau Lingse ini tangannya. Lingse bertanya, apakah tangan itu artinya kata sandi untuk masuk ke dalam? Itu benar, Dark Race ini rahasia di daerah kumuh, hanya terbuka bagi anggotanya saja. Yang mengikutinya pun orang kaya atau orang-orang yang menguasai distrik seperti Chris. Dan aturannya hanya boleh membawa satu orang awaken untuk menjadi tangan kanan di dalam arena. Dan itu disebut tangan. Kompetisi berdarah seperti ini tidak hanya terjadi di daerah kumuh, bahkan ada yang di distrik orang-orang kaya. Dan itu lebih gila daripada apa yang dilakukan di distrik kumuh. Mereka sudah sampai di dalam. Di dalam Lingse melihat ada ring heksagon yang dikelilingi tribun. Saat akan berkeliling, ada satu pria yang datang menyapa Chris, namanya Fu Anzang alias Pink Daddy, salah satu 4 kepala daerah kumuh distrik barat, yang bertanya kalau Chris mau bertarung melawan Smiling Tiger. Chris mengenalkan Anzang ke Lingse yang akan menjadi tangannya dan awakennya untuk malam ini. Dan Smiling Tiger ini adalah bos di distrik selatan. Dan BTW, Lingse akan berada di pihak timur. Anzang bertanya, apakah benar pria itu tangannya? Bukannya ada satu awaken lainnya? Chris menjelaskan kalau yang itu dalam masalah. Anzang memperingatinya kalau Smiling Tiger datang dengan persiapan. Dia punya tangan awaken warrior. Tingkat awakening 36% dari distrik orang kaya. Rekornya 7 kali main, 6 menang, 1 kalah. Mendengar itu, Chris sedikit tertegun karena tingkat rate-nya yang sangat tinggi. Apakah bisa Lingse yang seorang thief bisa mengalahkan warrior itu? Pembawa acara sudah memulai. Kali ini yang akan bertarung di pihak Silver Viper dan Smiling Tiger. Di pihak Smiling Tiger diperkenalkan seorang warrior bertubuh besar bernama Frankie dengan julukan Frankenstein yang sudah menang 6 kali dan kalah 1 kali. Sedangkan di pihak lawan Awaken Thief tanpa pengalaman bertarung. Banyak orang yang mendukung Frankie. Chris yang di tribun semakin khawatir melihat lawannya itu. Saat itu datang Smiling Tiger yang kecewa dengan Chris karena membawa awaken yang tampaknya lemah itu. Chris bilang, kita lihat saja nanti. Smiling Tiger begitu percaya kalau Frankie bisa menang melawan Lingse. Pertarungan kali ini tanpa batas, mau hidup atau mati terserah, dan semua jenis senjata dimasukkan ke dalam ring untuk mendukung mereka bertarung. Pertarungan sudah dimulai. Frankie memulai dengan skill up Evil Storm. Karena itu semua senjata terbang mengarah ke Lingse. Lingse hanya diam saja, dia masih tenang. Dia bahkan mengatakan tidak butuh senjata untuk mengalahkan musuhnya. Kecepatannya saja sudah cukup memberikan kerusakan besar. Frankie mengambil satu kapak besar. Dia tersenyum senang karena lawannya ini hanya diam saja. Dia maju sambil mengayunkan kapak besar itu. Satu tebasan sudah terbang, tapi Frankie kaget karena melihat Lingse yang sudah tidak ada di depannya. Lingse sudah di sampingnya, meninju dengan sedikit kekuatannya dan sudah membuat Frankie KO. Semua orang di sana sangat terkejut melihat bagaimana sekali pukulan dari seorang thief bisa meng-KO seorang warrior.
Lingse menahan pukulannya agar tidak sengaja membunuh Frankie. Melihat musuhnya yang sudah tepar, Lingse bilang kalau musuhnya ini tidak menambah stat defense. Smiling Tiger sangat kaget, tangannya dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Pembawa acara bilang Lingse sudah menang, dan Lingse pun keluar ring, mengatakan ke Chris yang masih di podium untuk segera pergi. Chris tidak pernah menyangka mendapatkan jackpot seperti Lingse, dia menang taruhan. Berkat menang taruhan, Chris bisa memulai bisnis di wilayah selatan. Chris tersenyum mengejek Smiling Tiger yang dikalahkannya. Di dalam mobil, Chris tidak bisa berhenti tertawa setelah kemenangannya. Dia membayangkan Smiling Tiger yang marah-marah di rumahnya nantinya. BTW, untuk kesepakatan dengan Lingse, dia sudah melunasi semua hutangnya dan bahkan akan memberikan 1 juta untuk hadiahnya. Chris tahu Lingse ini baru awaken, jadi dia harus membuat hubungan baik dengan Lingse. Lingse mengatakan simpan saja 1 juta itu, tapi rumah orang tuaku sudah berantakan karena anak buahnya. Chris langsung paham, dia menghubungi anak buahnya untuk menangani apartemen di mana Lingse tinggal. Tentu saja sesuai protokol. Chris awalnya mencoba mengajak Lingse ke tempat remang-remang, tapi Lingse menolaknya. Itu tidak cocok untuknya yang lebih senang main game. Chris bilang kalau butuh apapun teriak saja, dia akan membantu. Lingse berterima kasih untuk itu. Sejak awal Lingse tidak takut sama Chris yang notabene seorang kepala distrik timur. Lingse sudah sampai di apartemennya. Dia terkejut melihat apa yang ada di depannya. Pintu masuk apartemennya sudah berubah menjadi mewah. Dia mengetuk pintu dan benar saja yang keluar si kakek. Lingse bilang dia baik-baik saja. Untuk dalam apartemennya pun sudah berubah. Itu seperti apartemen mewah khusus orang kaya. Sebelumnya ada 10 orang yang datang menerobos ke dalam dan memperbaiki rumah itu. Dan setelahnya langsung pergi. Lingse terkagum dengan kerja anak buah Chris yang begitu cepat. Kakek masih bertanya tentang hutangnya. Lingse bilang tenang saja, hutang itu sudah bersih dan tidak akan ada hutang lagi. Lingse berterima kasih ke kakek. Berkat kakek, Lingse bisa makan, bahkan memberinya alat game anaknya untuk Lingse, dan mereka pun menjadi keluarga. Dan BTW, kakek sudah mengurus dokumen untuk Lingse bersekolah gratis di sekolah menengah ketiga. Melihat dokumen itu, Lingse akan bersekolah di sekolah menengah ketiga di kehidupan ini juga. Sekolah yang penuh kenangan. Dan juga kakek ada barang yang katanya pertukaran untuk Lingse. Melihat barang itu, Lingse sangat senang karena itu adalah smart gaming headset generasi kedua. Headset yang meningkatkan kenyataan di dalam game, peningkatan besar dalam grafis dan mudah dikendalikan. Lingse senang mendapatkannya dengan semakin baik alatnya, gerakan mikronya akan semakin baik. Lingse langsung memakainya dan login ke dalam game. Dalam game, Lingse sudah bisa merasakan sensitivitasnya semakin tinggi. Dia membuka pintu ke tempat di mana sudah ada tim Shadow. Mereka sudah menunggu Lingse untuk kembali dan sekarang waktunya bagi tim Shadow untuk berkumpul. Tempat yang dimasuki Lingse adalah Guild Nebulos, tepatnya di taman. Lingse basa-basi sedikit melihat item-item baru milik Tilis dan Dark Vader. Tilis memintanya menjelaskan kenapa butuh 1 bulan penuh untuk ganti job. Lingse menjelaskan misinya selama transfer job. Mendengar itu, Tilis menganggap aneh. Misinya hanya menyelamatkan NPC. Dark Vader tanya alasan apa mengumpulkan mereka kali ini. Lingse ingin bertemu mereka dan juga ingin mengajak mereka melakukan Guild on Dungeon minggu depan bersama Guild Nebulos. Tilis dan Dark Vader bingung karena mereka bukan bagian dari Guild Nebulos. Lingse menyarankan mereka untuk menjadi anggota sementara. Setelah dungeon ini selesai, mereka bisa langsung keluar dari Guild. Dark Vader ikut-ikut saja asalkan misinya menarik. Tilis mengatakan dia tidak bisa karena masih terikat di workshop yang melarang ikut di dalam Guild. Lingse bilang jangan khawatir, ini hanya sehari saja. Apalagi lawannya Wolfang. Lingse yakin si tupai bejat itu pasti ada di sana.
ikut denganku, balas dendam atas perlakuannya terakhir kali. Mendengar kalau ada si tupai bejat, Tilis langsung setuju. Dia sudah tidak sabar ingin membakar tupai bejat. Sebelum Lingse bisa pergi untuk leveling datang Wasabi-kun. Sudah 2 bulan dia sudah menunggu Lingse. Wasabi-kun saat ini berada di level 23. Dia pernah bilang ingin menantang tim Shadow. Tantangan itu diterima sama Lingse. Tilis ingin bertarung melawan Wasabi-kun. Ryuko bilang dia rekan guild, jadi biarkan Wasabi-kun yang memilih lawannya sendiri. 2 bulan ini Wasabi-kun seperti orang gila, leveling dan bertambah kuat. Tim Shadow sangat tangguh, tapi dia sudah mengubah kelasnya menjadi Gadget Thief. Wasabi harus yakin bisa melakukannya. Lingse bertanya siapa yang ingin dilawan Wasabi-kun. Dia menjawab ingin melawan Ryuko dan juga Lingse. Wasabi-kun ingin melihat perkembangan Ryuko dan juga apakah jaraknya dengan Lingse ada perubahan sejak dulu dikalahkan Lingse. Aturan tanding tidak ada, mereka bisa bertarung habis-habisan. Ryuko paham, dia sudah siap dengan perisainya. Wasabi-kun memulai dengan melompat dengan kedua dagger di tangannya. Serangan pertamanya bisa ditahan sama Ryuko. Ryuko tahu Wasabi-kun punya kecepatan. Saat itu dia melihat Wasabi yang di belakangnya dan langsung menyerang. Yang diserang sama Ryuko ternyata hanya sebuah klon. Sebelum terkena serangan dari Ryuko, Wasabi-kun menggunakan skill Waking Mist yang membuat Ryuko tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Tapi dengan kekuatan ketahanannya, Ryuko bisa menahan serangan susulan dari Wasabi-kun. Di area ada asap dan lingkaran sihir yang membuat Ryuko sulit mengumpulkan kekuatannya. Dia harus keluar dari area skill. Saat akan keluar dia tidak bisa karena item Wasabi-kun menimbulkan efek elektrik. Wasabi sebagai Gadget Thief bisa menambahkan serangan dengan segala macam item dan menyebabkan efek yang tidak bisa diperkirakan. Saat akan menyerang Ryuko, dia kaget karena melihat Ryuko yang tangannya membesar dan menangkis serangannya. Dia bingung bagaimana cara Ryuko bisa bergerak. Ryuko sudah melompat Sealstrom Assault. Dia berhasil menangkap Wasabi-kun yang berada di atasnya. Melihat Ryuko yang menangkap Wasabi, Lingse tahu ini sudah gilirannya. Wasabi-kun kalah. Dia tertangkap tangan besar Ryuko yang bisa kapan saja menghancurkan tubuhnya. Ryuko menurunkannya dan meminta maaf karena terlalu serius. Lingse menghampirinya dan bilang, sepertinya ini giliranku. Ryuko sudah kembali ke Shadow. Dia khawatir dengan mental Wasabi-kun yang mungkin terganggu. Tilis bilang tenang saja, Lingse akan memberinya kebahagiaan dalam pertarungan. Ryuko sedikit tenang, dia mengira Lingse akan memberitahu kalau usaha Wasabi-kun tidak sia-sia. Tapi saat melihat pertarungan itu sudah dimulai, dia sadar harapan itu terlalu besar. Lingse dan Wasabi-kun sudah mulai bertarung. Lingse dengan cepat sudah maju dan dengan waktu yang pas menggunakan Evil Spirit Invisibility yang mengarah langsung ke Wasabi dan pertarungan pun selesai. Ya, gitu aja. Pertarungannya singkat dan jelas. Wasabi-kun kena mental. Dia tidak menyangka jaraknya semakin menjauh, bahkan kalah dengan cara yang sama. Wasabi termenung, semua kerja kerasnya selama ini sia-sia. Lingse bertanya, apa Wasabi tahu toko alkemis Van Kavus? Dia bahkan belum pergantian job tapi sudah hebat. Wasabi bingung dengan arah perkataan Lingse. Kau tidak harus memaksakan dirimu untuk menjadi lebih kuat seperti kami. Setiap orang pasti punya hobi mereka masing-masing. Wasabi-kun juga punya hal yang dinikmatinya. Dia suka belajar tentang segala jenis intel. Lingse bilang butuh seorang intel untuk mencari informasi penting dan itu posisi yang sangat penting di dalam tim Shadow. Jika Wasabi mau bergabung, Lingse akan mendanainya dan membantu membangun jaringan intelijen. Sama seperti Van Kavus, untuk urusan anggota atau apapun akan diserahkan ke Van Kavus. Itu yang ditawarkan Lingse. Wasabi-kun bingung dengan itu. Membentuk jaringan intelijen di dalam game cukup aneh. Lingse membenarkannya, baik itu informasi dungeon, guild lain, atau bahkan berita terbaru.
dari player top itu sangat berguna bagi tim di masa depan. Dengan adanya informasi, pergerakan tim Shadow akan lebih efisien, apalagi seminggu lagi akan dilakukan Guild Omen Dungeon melawan Wolfang. Lingse ingin informasi tentang tupai bejat, entah itu tentang dirinya atau timnya. Sabikun langsung setuju saat Lingse bilang akan memberinya 50 gold dan bebas digunakan untuk apapun. Wasabikun sudah menemukan apa yang sangat bagus baginya, dan informasi di Heavenland itu sangat banyak, dan entah apa yang terjadi nantinya. Ryuko sangat senang dengan hasil ini karena Wasabikun sudah bergabung ke tim Shadow. Tim Shadow sudah menguasai pertempuran, sementara toko Van Kavus yang bertanggung jawab atas keuangan dan potion. Dan sekarang ada Wasabi yang akan menjadi intelijen dan jaringan intelijennya. Tilis yang mengetahui itu bertanya apakah Lingse akan membuat guildnya sendiri. Lingse menjawab mungkin saja. Bukannya lebih baik kalau dipersiapkan lebih awal. Setelah itu Ryuko bertanya kemana Lingse akan leveling. Apakah 1 minggu cukup untuk leveling? Lingse bilang itu sudah cukup. Tempat yang ingin dikunjungi Lingse tidak bisa dikunjungi sama Ryuko. Tilis bertanya berapa level yang direncanakan Lingse untuk leveling. Lingse tidak tahu seberapa banyak dia akan naik level, tapi dia berencana untuk masuk top 10 di level di leaderboard. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.